Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa untuk tidak terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa teknik itu bisa merasakan teknik pembantaian harimau putih yang ada di tubuhnya. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan sesombong pria itu. Aku tidak keberatan jika mengenali master yang sama, tetapi jika kamu ingin menerima kemampuanku, maka aku masih perlu menguji keberanianmu. Kata teknik armor kura-kura hitam. Tes dengan cara apa? Chu Feng cepat-cepat bertanya. Mudah sekali. Ikuti saja tempat ini, dan teruslah maju. Nanti di sana ada sebuah kastil batu kuno. Jauh di dalam kastil batu itu, di sana terdapat sebuah kotak yang disegel. Bawalah kotak itu kepadaku, maka aku akan menyerahkan kemampuanku kepadamu. Tentu saja, itu tidak akan mudah jika kamu ingin mengambil kotak itu. Kamu memiliki batas waktu 10 jam. Jika kamu tidak bisa melakukannya, itu berarti bahwa kamu dan aku tidak ditakdirkan untuk bersatu. Hahaha, ucap teknik itu. Tiba-tiba saja, teknik armor kura-kura hitam dengan anehnya tertawa keras. Dan saat dia tertawa, kabut yang mengelilingi Chu Feng juga mundur. Ketika kabut itu benar-benar menghilang, Chu Feng juga kembali ke dunia gua yang luas. Namun, teknik armor kura-kura hitam itu sudah menghilang, dan sudah tidak bisa dilihat. Senior, apakah ada sesuatu yang melindunginya? Atau apakah itu berarti ada beberapa mekanisme? Chu Feng dengan cepat dan keras bertanya. Tapi itu tidak berguna, karena setelah teknik armor kura-kura hitam pergi, teknik itu tidak kembali. Seolah-olah itu benar-benar menghilang, dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Pada saat itu Chu Feng tidak bisa untuk tidak mengalihkan pandangannya, ke arah yang dikatakan si teknik kura-kura hitam untuk menuju ke arah itu. Di sana ada terowongan yang terbuat dari batu gua, dan itu sangat mirip dengan terowongan di pintu masuk makam kaisar di bawah kota burung Vermilion. Chu Feng tidak ragu-ragu saat mengeluarkan kompas spiritual dunia lagi, dan kemudian berjalan maju. Dia benar-benar tidak berdaya terhadap daya tarik keterampilan rahasia itu. Chu Feng, aku merasa bahwa keterampilan rahasia itu telah menipumu. Tapi pada saat itu si ratu dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Ratu, apa maksudmu? Tanya Chu Feng. Aku merasa skill rahasia itu sangatlah licik. Teknik itu tidak akan menurunkan kemampuannya kepadamu, dengan cara yang sederhana seperti yang dia katakan. Mengesampingkan bahwa hal yang diperintahkan kepadamu untuk didapatkan, itu sangatlah sulit untuk diperoleh. Bahkan jika kamu mendapatkannya, itu tidak akan selalu mengakuimu sebagai tuannya. Mungkin teknik itu akan menghabisimu, jawab si ratu mengingatkan. Benarkah seperti itu? Lalu apa manfaatnya menggunakan aku seperti itu? Tanya Chu Feng dengan agak bingung. Itu cukuplah sederhana. Alasan mengapa dia tinggal di sini, itu sangat mungkin karena dia tertahan di sini. Hal yang ingin kamu ambil, mungkin itu adalah hal yang dapat memulihkan kebebasannya. Kamu perlu tahu, bahwa keterampilan rahasia itu sangatlah sombong. Kecuali jika itu adalah orang yang sangat kuat, maka mereka tidak akan mau tunduk dengan mudah. Jadi, itu menyebabkan beberapa keterampilan rahasia tidak memilih master lain, itu setelah dia meninggalkan master pertamanya. Jadi dengan tubuh yang sudah bebas, ia bisa berkeliaran di seluruh dunia. Kecuali jika dia bertemu dengan ahli super kuat yang memaksa mereka tunduk, maka mereka tidak akan mau melayani orang lain. Keterampilan rahasia itu mengatakan bahwa, teknik itu berbeda dari teknik pembantaian harimau putih. Teknik itu sengaja mengatakan bahwa dia tidak sombong, tetapi itu menyebabkannya menjadi lebih curiga dalam menyembunyikan kebanggaannya. Setelah semua, aku merasa teknik itu tidak akan mudah menerimamu begitu saja. Dan mungkin lebih tepatnya, teknik itu tampaknya ingin memanfaatkan kamu, jawab si ratu sambil menjelaskan. Memang benar kalau hal-hal baik yang berada dalam jangkauan, itu akan selalu menyebabkan seseorang menjadi ragu. Namun pada saat ini,
Aku bahkan tidak punya pilihan lain. Namun selain itu, yang saat ini aku takuti adalah, bahwa kotak yang ingin aku ambil tidak akan begitu mudah untuk diambil, ucap Chu Feng. Chu Feng pun segera berjalan ke terowongan gua yang besar itu, dan di depannya muncul simbol-simbol besar yang padat. Ini adalah simbol anti-iblis. Apakah mungkin ada juga jiwa jahat yang menjaga di sini? Pikir si ratu. Pada saat itu, bahkan si ratu tidak bisa untuk tetap tenang. Simbol anti-iblis digunakan untuk membatasi jiwa yang jahat, dan mereka yang bisa menjadi jiwa jahat setidaknya membutuhkan kultivasi di ranah surga. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Chu Feng. Sepertinya teknik armor kura-kura hitam benar-benar telah memberiku tugas yang sulit. Chu Feng hanya bisa tertawa pahit, dan dia tidak bisa menghindari untuk menjadi lebih berhati-hati lagi. Namun, dia tidak menghentikan langkahnya ke depan, karena dia tidak ingin membuang waktu selama 10 jam. Setelah 2 jam terburu-buru, terowongan di gua itu juga mulai menjadi besar, dan simbol anti-iblis juga berkumpul lebih dekat lagi. Karena itu menunjukkan bahwa Chu Feng sudah semakin dekat, dan menjadi semakin lebih dekat lagi dengan jiwa yang jahat itu. Akhirnya setelah 2 jam berjalan, simbol anti-iblis itu menghilang, dan sebuah kastil tua besar muncul di depan Chu Feng. Bentuk kastil tua itu seperti tengkorak manusia. Kastil itu menyeramkan dan menakutkan, dan kastil itu memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Agar tidak menarik perhatian, Chu Feng tidak punya pilihan lain, selain menyingkirkan kompas spiritual dunianya, dan kemudian menyembunyikan auranya. Dengan hati-hati, dia pergi ke pintu masuk yang berbentuk seperti mulut. Chu Feng, dengarkan aku. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu bertemu jiwa jahat, kamu tanpa ragu akan mati. Jika jiwa jahat itu menangkap kekuatan formasi spiritual, dan meskipun tidak memiliki kekuatan spiritual, jika jiwa jahat itu mengunci kamu, melarikan diri sekalipun adalah hal yang mustahil. Jadi, jika kamu bertemu dengan jiwa jahat, kamu harus membiarkan aku mengendalikan tubuhmu. Karena kalau tidak, kamu dan aku akan mati oleh mulut jiwa jahat itu. Jika sudah dikonsumsi olehnya, bukan hanya kamu saja, bahkan aku juga pasti akan mati. Kami akan diserap dan dimurnikan seperti energi sumber, dan kami akan menghilang sepenuhnya secara menyeluruh, ucap si ratu sambil mengingatkan dengan muram. Chu Feng mengangguk. Karena dia telah melihat jiwa jahat sebelumnya, dan dia juga tahu kelangkaan hal-hal seperti mereka. Itu sama persis seperti bagaimana si ratu mengatakannya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Kondisi ini bukanlah waktu untuk memalsukan kekuatan. Jadi, ketika saatnya tiba, dia akan melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia akan membiarkan si ratu mengendalikan tubuhnya. Bahkan jika si ratu akan menerima beban besar, selama mereka bisa bertahan, setidaknya dia punya metode untuk membantu si ratu untuk pulih kembali. Tetapi jika mereka mati, itu berarti bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi. Setelah keputusan itu, Chu Feng melanjutkan lebih jauh ke dalam kastil kuno tersebut. Semakin dalam dia pergi, Chu Feng semakin merasa terganggu. Dia dengan heran menemukan, bahwa hanya ada satu terowongan di kastil kuno itu. Untuk menghindari ditemukan oleh jiwa jahat, Chu Feng tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi. Chu Feng dengan terpaksa bersikap pasif dalam situasi seperti itu. Tapi dia tidak punya pilihan lain, dan dia hanya bisa terus lurus ke depan. Lalu pada akhirnya, Chu Feng mencapai akhir dai lorong itu. Dan pada akhirnya juga, aula utama yang luas muncul di depan wajah Chu Feng. Model aula utama dapat dijelaskan dengan satu kata, yaitu aneh. Kegelisahan merembes kemana-mana, seolah-olah jiwa jahat yang menakutkan bisa muncul di depan Chu Feng kapan saja. Tapi Chu Feng tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu, karena tatapannya saat ini sudah tertarik pada kursi besar pada akhirnya, karena ada kotak aneh di kursi tersebut. Kotak itu sangat besar, dan bentuknya juga sangat aneh. Kotak tampak seperti peti mati, tetapi peti mati itu memiliki ribuan lubang, dan ukurannya 10 kali lebih besar dari peti mati pada umumnya.
Sial, ada formasi spiritual di kursi ini, gumam Chu Feng. Melihat jiwa jahat tidak ada di dalam kastil kuno ini, Chu Feng dengan cepat tiba di depan kursi besar itu. Tetapi dia menemukan kalau di luar kursi itu, ada lapisan formasi spiritual pelindung yang sangat mengesankan. Jangan panik. Dengan teknik formasi spiritual yang saat ini kamu pegang, kamu seharusnya bisa menguraikannya. Tapi tidak ada yang tahu kapan jiwa jahat itu akan kembali, sehingga kamu harus bertindak dengan cepat, ucap si ratu mengingatkan. Aku hanya bisa melakukan itu, balas Chu Feng sambil menggertakkan giginya. Untuk mendapatkan keterampilan rahasia, Chu Feng hanya bisa mengambil risiko yang sangat berbahaya. Dia bisa ditangkap oleh jiwa jahat kapan saja, jika dia menguraikan formasi spiritual di kursi besar itu. Namun semakin dia menguraikannya, Chu Feng merasa semakin bermasalah. Dia merasa ada sepasang mata yang menatap dari belakangnya, namun ketika dia berbalik untuk melihat, dengan jelas itu tidak ada apa-apa di sana. Di dalam kastil kuno yang menakutkan sambil merangkul emosi gelisah, Chu Feng dengan gugup menguraikan formasi spiritual di kursi itu. Akhirnya setelah 4 jam penuh menguraikan formasi itu, Chu Feng akhirnya bisa membuka formasi spiritual tersebut. Pada saat itu Chu Feng sudah dibanjiri oleh keringatnya, dan bahkan pakaiannya basah kuyup. Dia benar-benar gugup sampai ke tingkat yang ekstrim. 4 jam itu tentu saja merupakan masa tersulit baginya untuk ditanggung, karena dia tidak tahu kapan jiwa jahat yang menakutkan akan muncul, dan menyegel Chu Feng di aula utama. Tapi untungnya, Chu Feng berhasil melakukannya. Ketika dia berhasil membuka formasi spiritual, kotak aneh yang seperti peti mati itu bisa disentuh oleh Chu Feng. Tetapi Chu Feng tidak kehilangan rasionalitasnya karena kegembiraan. Dia pertama kali menggunakan kekuatan spiritualnya, untuk mengamati kotak aneh itu dengan hati-hati. Dan setelah dia menemukan bahwa kotak itu tidak ada keanehan, dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan dia ingin membawa kotak itu pergi. Mendengus. Tapi bahkan sebelum membiarkan Chu Feng mendekatinya, cahaya menyilaukan dipancarkan dari kotak itu. Lalu pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan merembes keluar dari kotak itu. Chu Feng, larilah. Ada jiwa jahat di dalam kotak ini. Tiba-tiba saja si ratu berteriak secara mengejutkan. Apa? Jiwa jahat? Bagaimana bisa jiwa jahat itu ada di sini? Balas Chu Feng. Chu Feng pertama kali terkejut, kemudian setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia sangat mengutuk dalam hatinya. Sial, aku telah ditipu. Akhirnya Chu Feng bereaksi terhadap situasi ini, dan dia juga tahu bahwa selalu ada jiwa jahat di kastil kuno. Namun ternyata, jiwa jahat itu dipenjara dalam kotak seperti peti mati ini. Barusan saja dia telah menghabiskan 4 jam penuh untuk hal lain, selain memikirkan cara untuk melepaskan jiwa jahat yang paling dia khawatirkan dan takutinya. Hal yang paling membuat Chu Feng tidak berdaya adalah, dia benar-benar berhasil membiarkan jiwa jahat itu keluar. Dia benar-benar berhasil melepaskan jiwa jahat yang telah tersegel. Ini sudah jelas, bahwa dia telah dipermainkan oleh teknik armor kura-kura hitam terkutuk itu. Meskipun ia sedang marah, dan Chu Feng tidak bisa melangkah dengan ragu. Dia sudah menggunakan teknik langit kekaisarannya secara ekstrim, dan dia melangkah dengan langkah besar saat dia melarikan diri keluar kastil kuno untuk hidupnya. Hahaha, aku telah dibebaskan. Akhirnya aku bebas. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa akan ada manusia yang begitu lezat untuk aku nikmati ketika aku keluar. Ternyata para dewa memperlakukan aku dengan sangat baik. Hahaha, ucap jiwa jahat itu. Saat Chu Feng melarikan diri, tawa menyeramkan yang tidak normal juga terdengar dari belakang Chu Feng. Secara bersamaan, gelombang aura yang sangat besar menindas ke arah Chu Feng, itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Chu Feng, cepat serahkan tubuhmu padaku, dan biarkan aku membawamu pergi dari tempat ini, si ratu berteriak dengan gelisah. Tapi tampaknya ini sudah terlambat. Sebelum Chu Feng bisa bereaksi, dia ditekan ke tanah oleh gelombang aura yang lebih kuat.
Ketika dia melakukan semua yang dia miliki untuk mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa monster yang menakutkan itu sudah berdiri di depan sambil menatapnya. Itu adalah monster berbentuk manusia, tapi ukurannya seperti raksasa. Tingginya 15 meter, dengan sepasang matanya yang lebih besar dari Chu Feng. Wajahnya juga seram, sepasang matanya tampak kosong, dengan gigi yang tajam, dan asap berwarna merah yang beredar di seluruh tubuhnya, itu telah memberitahu Chu Feng bahwa itu bukanlah manusia. Akan tetapi, itu adalah jiwa jahat. Sialan, jadi seperti ini kekuatan jiwa jahat. Bahkan kekuatan spiritualku telah disegel. Koneksiku dengan si ratu sepertinya telah terputus, dan aku tidak bisa memberikan tubuhku kepada si ratu, pikir Chu Feng sambil dengan erat mengerutkan keningnya. Sepanjang hidupnya sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dengan tekanan yang murni dan unik, tekanan itu telah menyegel semua yang dimiliki Chu Feng. Rekanan itu telah mengunci kultivasi, dan juga kekuatan spiritualnya. Bahkan yang lebih menakutkannya lagi, dia bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan si ratu. Itu menyebabkan Chu Feng mengalami jenis perasaan tertentu, dan juga perasaan putus asa. Hehehe, kamu telah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia yang begitu muda ya. Kamu memang memiliki beberapa metode. Kamu jangan takut. Ketika aku memakanmu, aku tidak akan membiarkanmu merasakan sakit, ucap jiwa jahat itu, dan suaranya terdengar sangat mengerikan. Suara itu benar-benar seperti iblis. Hanya dengan mendengarkan suaranya saja, itu membuat bulu kuduknya merinding. Kamu ingin memakannya ya, tapi sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat. Balas seseorang. Tetapi pada saat itu, suara kuno dan dalam tiba-tiba terdengar. Setelah suara itu terdengar, bahkan kastil kuno yang sangat besar itu mulai bergetar. Siapa? Teriak jiwa jahat itu. Mengikuti suara yang keluar dari suara itu, bahkan ekspresi jiwa jahat itu menjadi sangat berubah. Jiwa jahat itu tidak bisa untuk tidak melemparkan pandangan sengitnya ke arah pintu masuk kastil itu. Pada saat itu Chu Feng jelas-jelas bisa merasakan bahwa tanah di bawahnya sedikit bergetar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Terdengar 4 suara langkah kaki, tetapi kekuatan apa yang dapat menyebabkan tanah bergetar seperti itu di setiap langkahnya? Di bawah situasi itu, bahkan jiwa jahat itu sendiri menjadi gelisah. Dengan buru-buru dia meraih dengan tangan besarnya, dan kemudian meremas Chu Feng ke dalam telapak tangannya. Jiwa jahat itu sebenarnya ingin mengambil Chu Feng, dan dia gunakan sebagai perisai untuk dirinya. Pada saat yang sama, suara langkah berat itu semakin dekat dan lebih dekat, dan Chu Feng bisa melihat 4 mata merah darah muncul ke arah pintu masuk. Apakah mungkin itu? Ucap Chu Feng merasa terkejut, karena dia sudah mengenali 4 mata merah darah itu. Mengikuti penampilan mata merah darah tersebut, itu adalah area besar yang berkabut. Itu menyebabkan Chu Feng tidak dapat melihat tubuh aslinya, tetapi dia harus mengakui bahwa aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada aura jiwa jahat yang memegang Chu Feng di tangannya. Siapa kamu? Mengapa kamu masuk ke wilayahku? Tanya jiwa jahat itu. Melihat itu, bahkan jiwa jahat menjadi malu-malu. Saat berbicara, jiwa jahat itu mundur dan menyusut. Wush! Tepat pada saat itu, kabut di sana akhirnya mundur. Dan hal yang besar pun muncul di depan Chu Feng dan jiwa jahat. Tapi anehnya, benda besar itu memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu tampak seperti kura-kura besar, dan duri yang tajam memenuhi bagian atas cangkang kura-kura. Tetapi yang paling penting adalah, bahwa di atas kura-kura besar itu, bahkan ada ular besar yang menyeramkan di sekitarnya. Ular besar dan kura-kura itu berbagi dalam satu tubuh. 2 pasang mata merah darah itu menatap Chu Feng dan jiwa jahat. Monster spesial itu dengan jelas tanpa diragukan lagi, yaitu teknik armor kura-kura hitam. Kamu bahkan tidak mengenaliku, tanya teknik kura-kura hitam. Teknik kura-kura armor hitam itu dengan jijik memandang jiwa jahat. Ini kamu. Kamu adalah sosok yang saat itu, seru jiwa jahat.
Pada saat itu, jiwa jahat memiliki wajah yang penuh teror. Meskipun memiliki wajah yang sangat menyeramkan, ekspresi ketakutannya masih bisa dilihat. Gubrak, tiba-tiba saja jiwa jahat itu benar-benar berlutut ke tanah, dan mulai mengemis ke arah teknik kura-kura armor hitam. Ia bahkan berkata dengan nada memohon, "Tuanku, aku tidak tahu bahwa kamu telah datang ke sini. Aku telah banyak menyinggung sebelumnya, jadi tolong maafkan aku," ucap jiwa jahat. "Apakah kamu masih ingin hidup, atau kamu ingin mati?" tanya The Black Tortoise Armor Teknik. "Tentu saja aku masih ingin hidup," jiwa jahat itu menjawab dengan sopan. "Jika kamu masih ingin hidup, itu sangatlah sederhana. Bukalah matamu, dan perhatikan dengan cermat. Mulai dari sekarang, dia adalah tuanmu. Ketika kamu berjaga di sini, kamu tidak boleh mengizinkan orang lain melewati tempat ini selain dia. Adapun dengan dia, tidak hanya kamu perlu membiarkannya lewat, tapi juga perlu mendengarkan perintahnya." Teknik armor kura-kura hitam menunjuk ke Chu Feng dan berkata, "Melihat itu, jiwa jahat tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat." Dengan tergesa-gesa, dia menempatkan Chu Feng yang berada di tangannya kembali ke tanah, dan kemudian berbicara kepada Chu Feng dengan nada hormat. "Bawahanmu membayar rasa hormat untuk mendengarkan perintahmu," ucap jiwa jahat itu. Dan tiba-tiba saja bersambung, "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."